kita orang yang cinta ke sunnah Rasulullah, sampai setiap tahun di bulan Ramadan ini Allah berikan keutamaan sunnah menjadi wajib. Nah itu dikatakan karena kebiasaan. Bagaimana waktu di bulan Rajab, terus Sya'ban, sekarang udah tinggal merasakan hasil. Ya, di bulan Sya'ban itu persiapan. Begitu Ramadan selesai, lihat hasil di bulan Sya'ban. Ada dikatakan nisfu Sya'ban, ketika 15 ya di bulan Sya'ban, tanggal 15 di bulan Sya'ban. Nisfu itu setiap setengah dari syahr sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam mengerjakan tarawih di bulan barokah, di bulan yang dikatakan ada fihi barakah, di dalamnya keberkahan Lailatul Qadar, yang dimana di bulan dimana turun Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah selalu melimpah curahkan rahmatnya, selalu salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan yang besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat akhirat nanti, nggak ketemu Ramadan lagi. Dikatakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul radhiyallahu anha, dikatakan Ramadan yang nanti mudah-mudahan kita di akhirat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di akhirat mendapatkan hasil Ramadan ini, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir hormati DKM Masjid Darussalam Ustaz Johani SPDI, mataan Allah betul hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah tarawih di Masjid Darussalam ini, mudah-mudahan hasil qabul Ramadan lancar berkah, mudah-mudahan sehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan ini puasa ya, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini wajib. Andai kata ditinggal haram. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang dikatakan hukum wajib, beliau katakan radhiyallahu an dalam kitab Sulamul Taufik, sebaliknya kalau ditinggal berarti haram, mendapatkan azab, mendapatkan siksa, tak senang di akhirat. Maka dikatakan shaum Ramadan, berpuasa ini setelah orang ngerjakan sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajib pula ngerjakan sholat. Sholat ini nyegah diri kita berbuat maksiat. Nah, puasa di bulan Ramadan ini ngebersihkan hati kita. Gak cuma orang gemuk dia jadi kurus, bukan. Jadi memang Ramadan ini
untuk kita ini ngelatih nafsu. Nah, itu yang dikatakan Syahrul Mubarakah. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini apa yang sunnah dikerjakan mendapat pahala wajib dan berlipat-lipat pahalanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita orang yang cinta ke sunnah Rasulullah sampai setiap tahun di bulan Ramadan ini Allah berikan keutamaan sunnah menjadi wajib. Nah, itu dikatakan karena kebiasaan. Bagaimana waktu di bulan Rajab, terus Sya'ban, sekarang udah tinggal ngerasakan hasil. Ya, di bulan Sya'ban itu persiapan. Begitu Ramadan selesai, lihat hasil di bulan Sya'ban. Ada dikatakan nisfu Sya'ban, ketika 15 ya di bulan Sya'ban, tanggal 15 di bulan Sya'ban. Nisfu itu setiap setengah dari syahr sebulan. Ini Ramadan, nanti 15 Ramadan nisfu, berarti nisfu Ramadan. Ini nisfu Sya'ban kemarin itu amal selama setahun dijumlahkan, terus yang udah dikubur-kubur sama dijumlahkan ketika 15 Sya'ban. Dihitung-hitung Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan terus hasil Ramadan tinggal senang. Lo kebangetan kalau sampai Ramadan belum bisa benar, ini kelewatan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa berpuasa? Memang manusia ini ada tempat khata' wa nisyan. Tempat arti ini di situ kotoran, sifat. Nah, sifat yang memang kudu sampai nanti kita mati ini baru kita jadi manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dikatakan Nabi Allah Adam alaihi salam salah makan buah huri tapi enggak dosa. Ya karena Rasul ini maksum. Nah, tapi kita bukan Rasul. Qabil Habil anak Nabi Allah Adam. Ya, terus umat-umat Rasul Allah. Kalau Rasul dia membawa umat. Kalau Nabi orang pilihan Allah. Nah, kita di zaman umat Nabi Muhammad SAW ini berpuasa sebulan dari zaman dulu. Dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Bagaimana seorang itu ngerti kewajiban yang haram apabila ditinggal. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah ini kitab Al-Imam Syafi'i. Awal pertama Imam Syafi'i itu ngaji fikih. Kajian fikih Imam Syafi'i radhiyallahu an itu Ar-Risalah. Dikatakan apa? Khilaf boleh khilaf, tapi enggak bisa perkara haram. Ya, kita puasa boleh ditinggal, ini nggak benar. Salat bisa ditinggal, ini nggak benar. Jadi zaman tambah akhir begini banyak orang ngarang-ngarang, hati-hati di zaman bagaimana kita ini nggak bisa seperti sebelum kita dulu. Kita berusaha untuk mendapatkan amal yang diterima di sisi Allah dengan sekuat tenaga. Ya, puasa senang. Gak makan, gak minum, jangan dikata itu nyiksa diri, bukan. Yang dikatakan orang dari mulai azan subuh sampai itu maghrib rencana Allah, makarnya Allah, bukan urusan kita. Yang ngebuat manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i ini hati-hati syirik, ya. Al-Imam Syafi'i katakan fikih. Ini fikih. Kalau ada patung, ya patung. Kita Ramadan ngelihat patung, kita nggak ngerti hukum itu patung syirik, nggak boleh. Di akhirat nanti orang yang bikin patung ini Allah suruh kasih ruh sampai bisa hidup tuh patung. Ya ngayal, karena manusia. Khalaqal insana, Allah yang menjadikan kita manusia bi ahsani taqwim, dengan sebegitu rupanya manusia. Mau lihat patung-patung ini ada di hitam warnanya. Naam, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan warna seperti manusia. Naam. Tapi hati-hati. Ini akhir zaman. Ramadan dikatakan syahrus syam, bulan berpuasa.
Ada di zaman Nabi-Nabi Allah dahulu sudah ada Ramadan ini. Jadi kita di bulan ini lain, setan diikat. Di bulan Ramadan diriwayatkan Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi ini diringankan siksa. Yaumul Isnin, hari Senin juga. Dikatakan siapa mati di bulan Ramadan syahid. Nah, tahun kemarin ada Habib Hasan bin Ja'far, ya, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, ya, meninggal di bulan Ramadan, syuhada, masya Allah. Dan siapapun orang, ya, dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala Ramadan ini, Allah adakan Ramadan ini bulan yang menjadi saksi setiap hari. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani katakan, Allah jadikan bulan-bulan itu, Allah jadikan hari, Allah jadikan tahun. 12 itu hitungan setahun, sebulan itu 30 hari, seminggu itu 7 hari, kata wa kata, dan semua itu karena 12 Rabiul Awal. Karena yang lahir di malam 12 Rabiul Awal Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di bulan Ramadan nggak boleh marah, batal puasa. Kemarin ada yang ngomong sama ana, jadi kalau ini itu marah Habib itu khusus orang tasawuf. Nggak ada tasawuf. Agama ini kafah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas." Agama ini Allah berikan al-huda, petunjuk. Allah titipkan di hati siapa yang dikehendaki Allah, yang sudah barang tentu orang ini baik. Ya, kalau orang nggak baik mah susah. Jangan jadi orang jelek, nggak ada keturunan. Setan bukan manusia. No, setan buruk. Ngaku keturunan Nabi Allah Adam, haya, malu. Ya, karena nggak ada keturunan buruk. Naam. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, sesempurna perbuatan seorang mukmin. Akmalul itu dengan makna kamilah, sempurna. Ahsanuhum khuluqa, yang punya akhlak baik. Yang punya akhlak baik. Seorang ada orang nih jelek gak karuan, ada baiknya. Oh, dia orang baik. Hati-hati. Ada orang baik, ada buruknya. Mungkin dia orang buruk. Nah, jadi gak ada manusia kita boleh burukin tuh manusia. Hati-hati, itu su'dhan. Di bulan Ramadan banyak senyum sebenarnya marah. Dulu kalau marah puasa batal, hati-hati puasa marah-marah, amarah, puasa batal. Kenapa? Karena memang nafsu ini di bulan Ramadan selesai. Insya Allah ada di bulan Ramadan kita jaga-jaga baik adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hati, jaga diri, jaga pandangan, jaga telinga, Allah akan berikan hasil Syawal fitrah, mendapatkan kesenangan di bulan kemenangan. Oh, ini yaumil fatah. Syawal ini hari kita mendapatkan merdeka, bahasanya begitu. Kesenangan ukhrawiyah. Hati-hati. Di dunia manusia hidup kamu akan dimusuhi setan, akan dimusuhi orang-orang munafik, akan dimusuhi orang-orang jahil. Jahil ini apa? Orang gak alim. Jadi ilmu ini Al-Quran. Yang di bulan Ramadan ini al-ilmu Allah turunkan wahyu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua puasa berarti kita alim, orang berilmu. Orang yang enggak puasa berarti jahil, orang enggak berilmu. Itu al-ilmu nur, ilmu cahaya. Apa cahaya itu? Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan ini, di bulan Ramadan, 17 Ramadan, Al-Quran Al-Karim dan hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ya, ilmu ini magallahullah Al-Quran wa magallahur Rasul, dan ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau marah di bulan Ramadan berarti jahil. Naam, jahil. Kenapa? Mubah Habib, bukan masalah mubah. Karena ini amarah, ini nafsu. Ya, amarah marah ini nafsu. Nah, berarti harus alim. Kalau nggak ngerti, tetap membolehkan marah. Ini nggak benar. Jangan diikuti. Jangan diikuti orang-orang ngaco bin ngawur. Hati-hati. Siapa tahu engkongnya tolol. Ngerti? Nah, itu hati-hati.
Hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala adakan Rasulullah uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat, Rasulullah Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan sebulan ini harus siam, kita berpuasa untuk mendapatkan Syawal, mendapatkan fitrah, mendapatkan bersih, mencorong di muka orang, gak gelap. Apa gelap itu jahil? Naam, begitu. Orang ngelihat diri orang, lihat cermin, ngaca. Ini ilmu. Ilmu ngaca, kita ngelihat diri kita. Itu ilmu. Macam-macam ilmu. Orang ngerti ngedengar apa-apa yang baik, ini benar. Ngedengar apa-apa yang salah, ini salah, haram. Apa-apa yang mendapatkan seorang itu keterangan al-haq mirab dari Allah Subhanahu wa taala yang benar, ini ilmu. Segala yang diketahui seorang, ya, sedikit kayak apa kayak segala macam, itu ilmu. Tapi kalau dikatakan setan, nggak bisa pinter. Ya, orang munafik susah. Orang munafik susah. Udah mau puasa kayak mau sholat kayak segala macam kayak sia-sia. Nah, kan auzubillah. Kalau kita jadi orang seperti itu, berharap meminta kepada Allah berkah Ramadan, dari keberkahan Ramadan ini untuk Allah jadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mandang apa yang dilihat nih dari ajaran guru, ya. Kizen di sini udah nggak ada Ustadz Johani, mengikuti apa yang dikatakan menjadi wasilah kita ke Nabi Muhammad. Orang kalau dilihat Allah karena Nabi Muhammad, nggak ada orang dilihat Allah nggak karena Nabi. Hati-hati, nggak ada orang dilihat Allah karena bukan Rasulullah. Ini ngawur, ini salah. Nah, kesalahan ini dipelajari, hati-hati. Siapa tahu ada setan tinggal di situ. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mematikan. Allah yang menjadikan Ramadan ini, Allah yang menghusukkan salat kita setiap diri. Al-Imam Ghazali katakan, kalau kita kepengen lihat diri kita, lihat cermin. Itu kelihatan diri kita. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan seperti itu. Kalau kita kepengen melihat apa-apa yang halal, ini normal, orang sehat. Kalau kita melihat apa-apa yang haram, ini jangan. Tapi udah dilakuin, nggak apa-apa. Iringi perbuatan no dengan perbuatan baik. Banyak senyum. Ngurangin penyakit-penyakit itu dengan beramal amal baik. Itu yang menjadikan kita menemukan sirat, menemukan jalan. Sholat nggak boleh tinggal. Masih ninggalin sholat, udah kebiasaan, nggak apa-apa. Dikuat-kuatin ngerjain sholat. Nah, ini yang dikatakan kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rafa'allahu darajah. Siapa orang akan Allah angkat derajat orang ini karena ilmu. Ilmu ini yang nyelamatin. Ya, ilmu ini yang membuka jalan segala sesuatu. Al-fiqhu ra'sul ilm dikatakan. Orang yang fakih ngatasin dia ngerti apa baik orang ini. Ini orang yang dikatakan benar-benar ujung-ujungnya ilmu nih, ngerti orang ini. Nah, terus al-ilmu ra'suddin. Ilmu ini bagaimana agama. Kalau agama nggak benar, ya ini bahaya. Hati-hati. Apa-apa yang urusan syirik jangan diikutin. Mau siapa kek, mau orang pejabat kayak pejobot kayak, nggak ada urusan. Pokoknya syirik ini ajaran setan. Ngajarin manusia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa yang diingetin guru kepada kita. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah gak kurang-kurang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan dikatakan berpuasa ini apa? Ngebersihkan kita dari setan. Diikat setan Ramadan sebulan penuh. Kurang bagaimana Allah? Begitu. Orang pada apa satetan nu begitu Ramadan ini setan yang kerja diikat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah masih percaya setan, amit-amit jabang kadal. Ya. Nah, itulah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini orang alim, orang yang berilmu. Jangan jadi orang jahil, ya. Orang jahil enggak bakalan senang. Alah, sampah. Orang jahil enggak bakalan senang dunia akhirat. Orang ikuti orang jahil, akan ketularan jahil. Tapi apa, berusaha meminta kepada Allah supaya Allah berikan
hati kita terbuka, akal kita terbuka, pandangan mata kita ini mendapat al-huda, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat Allah kumpulkan kita di Darussalam, di surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.